Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini untuk informatika kelas 10, Bapak akan menjelaskan bab 1 yaitu pengenalan notasi algoritma. Jadi di sini kita akan membahas tentang algoritma dan notasi-notasinya. Oke, kita lanjut. Algoritma. Beberapa hal yang akan Bapak bahas adalah: pertama, pengertian algoritma; yang kedua, sejarah algoritma; yang ketiga adalah bahasa pemrograman; yang keempat adalah notasi algoritma; lalu lanjut dengan contoh kasus. Oke, lanjut. Di slide ini kita akan membahas tentang pengertian algoritma menurut para ahli. Yang pertama adalah dari Seymour, Lipschutz, PhD, dan Mark Lipson, PhD. Algoritma adalah suatu daftar langkah demi langkah yang terhingga dari instruksi-instruksi yang terdefinisikan dengan jelas yang dipakai untuk permasalahan tertentu. Yang kedua adalah dari David Bolton. Algoritma adalah deskripsi dari suatu prosedur yang berakhir dengan sebuah hasil. Yang ketiga adalah Andrei Andreevich Markov. Algoritma adalah hal umum untuk dipahami sebagai suatu keputusan yang tepat untuk mendefinisikan proses komputasi yang mengarahkan dari data awal hingga hasil yang diinginkan. Yang keempat adalah Stone dan Knath. Algoritma adalah suatu seperangkat aturan yang tepat mendefinisikan urutan operasi hingga sedemikian rupa sehingga setiap aturan yang efektif jelas hingga sedemikian rupa sehingga urutan berakhir dalam waktu yang terbatas. Yang kelima adalah Minsky. Algoritma adalah seperangkat urutan yang memberitahukan kepada kita dari waktu ke waktu tepatnya bagaimana untuk bertindak. Ini adalah beberapa pengertian algoritma menurut para ahli. Kalian harus bisa menghafalkannya atau bisa menyebutkan pengertian satu persatu dari beberapa para ahli. Kemungkinan nanti di setiap ujian atau soal nanti akan muncul soal seperti ini. Selanjutnya, pengertian algoritma. Di sini Bapak akan jelaskan secara sederhananya pengertian algoritma. Algoritma adalah kumpulan langkah. Jadi langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Langkah-langkah dalam algoritma berhingga banyaknya. Jadi ada batasan. Langkah-langkah algoritma yang kita coba uraikan itu harus mendapatkan hasil atau berujung dengan hasil output. Jadi ada batasnya, berhingga ya. Lalu yang ketiga digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika dan logika. Nah, di sini nanti akan ada jika ya dan jika tidak dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pengertian umum algoritma. Nah, di sini kita bahas dengan contoh ya. Contohnya adalah di sini dihadirkan sebuah masalah, bagaimana cara membuat dan menyajikan teh. Ini adalah contoh sederhana. Inputnya adalah teh, gula atau susu, lalu air. Proses: siapkan semua bahan, simpan panci di atas kompor, isi air ke dalam panci, tunggu sampai air mendidih, simpan kantung teh di cangkir, masukkan air ke dalam cangkir, buang kantung teh, masukkan gula atau susu. Tujuannya adalah teh sudah jadi dan siap disajikan. Jika kita melihat alur dari diagram di sebelah kiri, di sini adalah sebuah masalah, lalu ada input, proses, lalu output. Jadi garis besarnya adalah tiga ini ya. Ada input, proses, lalu output. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Sejarah algoritma. Kata algoritma berasal dari latinisasi nama seorang ahli matematika dari Uzbekistan, Al-Khwarizmi. Hidup sekitar abad ke-9, sebagaimana tercantum pada terjemahan karyanya dalam bahasa Latin dari abad ke-12, Algoritmi de Numero Indorum. Pada awalnya kata algoritma adalah istilah yang merujuk kepada aturan-aturan aritmetis untuk menyelesaikan persoalan dengan menggunakan bilangan numerik Arab. Pada abad ke-18, istilah ini berkembang menjadi algoritma yang mencakup semua prosedur atau urutan langkah yang jelas dan diperlukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi kata algoritma itu berasal dari
latinisasi nama seorang ahli matematika. Ya. Jadi Al-Khawarizmi ini pelafalan dalam pengucapan orang Barat. Jadi di sini dilafalkannya dengan algoritma. Ya. Jadi Al-Khawarizmi ini adalah asal mula dari istilah algoritma. Oke, kita lanjut. Bahasa pemrograman. Di sini setelah algoritma itu berkembang kepada bahasa pemrograman. Jadi setelah dirancang alurnya, pemecahannya melalui algoritma, lalu dituangkan ke dalam bahasa pemrograman. Media penerjemah bahasa manusia ke bahasa mesin komputer, itu adalah pengertian dari bahasa pemrograman. Media penerjemah bahasa manusia ke bahasa mesin komputer. Bahasa pemrograman terbagi dua, yaitu kompilator atau compiler. Bahasa pemrograman tingkat tinggi yang menerjemahkan setiap baris perintah dan langsung mengeksekusinya. Yang kedua adalah interpreter. Semua instruksi diterjemahkan dulu ke dalam bahasa mesin, setelah itu dieksekusi. Instruksi dikerjakan oleh komputer. Oke, kita lanjut dulu ya. Di sini kita akan membahas tentang notasi algoritma. Notasi algoritma adalah suatu notasi yang digunakan untuk merumuskan langkah-langkah dalam pembuatan suatu program menggunakan bahasa pemrograman. Jadi notasi algoritma atau aturan algoritma itu ada 3 cara penulisannya ya. Jadi ada 3, yaitu adalah deskriptif, uraian kalimat itu dijelaskan secara rinci, flowchart bagian alir, pseudokode notasi yang mirip dengan notasi bahasa pemrograman. Jadi pseudokode ini hampir mirip dengan notasi bahasa pemrograman, baik itu C++, Pascal, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung di sini akan contoh kasus agar kalian lebih memahami algoritma itu apa sih. Contoh kasus, hitunglah luas dari sebuah persegi panjang. Untuk rumus luas persegi panjang yang kita ketahui adalah panjang kali lebar. Ya. Jadi langkahnya seperti apa? Kita menggunakan contoh penyelesaian dengan deskriptif. Tadi yang deskriptif itu adalah uraian kalimat ya, dijelaskan. Menghitung luas persegi panjang. Langkah pertama, masukkan nilai panjang. Yang kedua, masukkan nilai lebar. Yang ketiga, hitung luas persegi panjang. Yang keempat, menampilkan hasil perhitungan. Sampai di sini selesai. Oke. Ini adalah hasilnya, menampilkan hasil perhitungan. Dan itu adalah contoh dari notasi algoritma deskriptif. Kita lanjut. Nah, kita akan menyelesaikan dengan contoh notasi algoritma dengan flowchart atau bagan alir. Nah, di sini ada beberapa simbol ya. Jadi flowchart itu adalah sebuah bagan alur yang disimbolkan dan memiliki arti sebagai berikut. Yang pertama, yang gambar seperti ini ya, panjang di lebarnya agak melengkung. Jadi bagian lebarnya melengkung. Nama simbolnya adalah terminal atau terminator, yaitu artinya adalah arti dari simbol ini adalah awal dan akhir dari program. Yang kedua adalah jajar genjang, input output data, membaca masukan input atau menampilkan keluaran output. Oke. Lalu yang ketiga adalah persegi panjang, pengolahan data, mengolah data melalui operasi aritmatika dan logika. Di sini bisa dibilang simbol untuk proses. Yang keempat adalah kotak keputusan, ya, gambarnya seperti ulah ketupat, menetapkan pilihan proses selanjutnya. Misalkan di sini jika perempuan atau jika laki-laki, di sini ya dan tidak. Jadi di sini ada percampuran ya dan tidak. Dan setelah itu akan berlanjut ke langkah-langkah selanjutnya. Oke, jadi di sini ada pilihan jika iya dan tidak, kondisi antara iya dan tidak. Yang kelima yaitu persegi panjang yang bagian lebar kanan kirinya bentuk segitiga. Nama simbolnya adalah pengulangan. Mengeksekusi satu atau beberapa perintah beberapa kali. Nah,
Nah, jadi kalau misalkan perintahnya harus diulang, itu menggunakan simbol seperti ini. Lalu kotak penghubung keenam ya, ini lingkaran kecil, yaitu kotak penghubung menyambungkan proses yang terpisah. Jadi proses-proses yang terpisah dalam pengenalir akan terhubung dengan menggunakan simbol ini. Nanti kita akan buat contoh. Yang ketujuh adalah gambar panah. Sini adalah arus data, menunjukkan arah proses berikutnya, selanjutnya. Oke, tahap-tahap selanjutnya. Yang terakhir adalah subrutin. Subrutin adalah kumpulan instruksi. Jadi kalau misalkan instruksinya banyak atau perintahnya banyak, nanti bisa menggunakan simbol subrutin ini. Oke, slide selanjutnya yaitu contoh penyelesaian dengan flowchart. Seperti yang tadi kita ketahui, flowchart memiliki beberapa simbol. Di sini kita akan menggunakan simbol-simbol tersebut untuk mengerjakan masalah, yaitu mencari luas persegi panjang. Di sini ada simbol mulai untuk memulai alur. Lalu yang kedua adalah input untuk memasukkan nilai panjang, lalu input yang kedua adalah masukkan lebar atau nilai lebar. Selanjutnya adalah proses. Di sini rumusnya adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Setelah diproses akan menghasilkan output, yaitu outputnya adalah luas dengan simbol flowchart output ya, seperti ini jajar genjang. Lalu selesai dengan simbol akhir. Jadi ini hanya contoh sederhana dalam mencari luas persegi panjang. Nanti untuk kedepannya kita akan belajar menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks yang memerlukan aritmatika ataupun dengan logika. Oke, ini hanya untuk gambaran sederhananya. Oke, selanjutnya notasi algoritma yang ketiga yaitu pseudokode. Contoh penyelesaian dengan pseudokode. Dengan menghitung luas persegi panjang, penyelesaiannya adalah menghitung luas persegi panjang. Nah, di sini adalah judul dari permasalahannya. Jadi harus ditulis di atas tanpa spasi. Jadi di sini diganti dengan underscore. Lalu di baris kedua, user memasukkan nilai panjang dan lebar, menampilkan hasil perhitungan luas. Ini adalah catatan. Ini adalah catatan dari apa yang akan dipaparkan di bawah. Kamus ini adalah sifat konstanta atau tetap. Jadi deskripsikan terlebih dahulu apa saja komponennya. Panjang, lebar, luas, itu tipe datanya adalah integer. Nah, integer adalah sebuah tipe data pada bahasa pemrograman. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang integer. Selanjutnya algoritmanya. Di sini penyelesaian menghitung luas persegi panjang. Baris pertama adalah input dalam kurung panjang. Jadi di sini kita menginput nilai panjang ya, panjangnya berapa, titik di sini. Lalu input, di sini ada lebar, jadi lebarnya berapa, jumlah angkanya berapa untuk lebar. Lalu selanjutnya adalah proses. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Lalu output adalah luas atau hasil dari panjang kali lebar. Seperti itu. Untuk penyelesaian pseudokode di sini hampir mirip dengan notasi atau sintaks pada bahasa pemrograman baik itu Pascal, Java maupun C++. Oke. Jadi untuk pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini dahulu. Insyaallah nanti selanjutnya kita akan membahas tentang algoritma tingkat lanjut dengan kasus-kasus yang menggunakan aritmatika dan logika. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum